Diska, kembali lagi bersama saya Sari Cantik dalam program Info Sehat, informasi seputar kesehatan. Semoga kawan Diska dimanapun Anda berada selalu diberi kesehatan, keselamatan, rezeki yang berlimpah dan juga barokah. Amin. Amin. Dan hari ini ya spesial ya, ada kakak-kakak ini ya. Kalau pakai baju pramuka tuh harus manggilnya kakak gitu ya. Betul, kakak. Semakin muda terus ini ya, Bu. Betul. Kak Yun, aduh saya mau bilang Bu ini ya. Sudah di ujung, Bu-nya ini udah di ujung ya. Nggak ada Kakak Bu. ya. Kak. Harus Kak ya. Wah, semakin muda ya. Semakin muda terus pokoknya. Nah, ini ada Kak Yuni dan Kak Roberto. Iya. Apa Halo, kabar? Kak. nih? Baik. Baik, alhamdulillah Sehat. sehat. Harus sehat terus ya ini kayaknya ya. Harus Iya. sehat. Nah, Harus sehat. harus sehat ya. Oke, ngomongin soal pramuka ini kayaknya nggak lengkap ya kalau kita nggak salam pramuka gitu ya. Betul. Wah, ini kita mulai dengan salam pramuka dulu ya. Salam pramuka. Salam. Oh, harus ada salam gitu dulu ya. Iya. Oh, diulangi Salam. lagi kalau gitu ya. Oh gitu, diulangi. Oh, iya dong. Sebentar, prepare dulu. Prepare dulu ya. Salam pramuka. Salam. Ini khasnya ya kalau Khas. pramuka tuh Khas. khasnya ini Dari ya. Betul. Pramuka. Pokoknya di sini senang, di sana senang. Waduh, saya suka loh ini ya. Ini senang di sana senang. Mau nggak mikirin utang ya pokoknya. Udah ada. Oke, ini kita ngobrolin pramuka. Tapi kita ngobrolin soal SBH nih. Sebenarnya apa sih Kak Yun? SBH itu Kak Yun? Kalau disingkat SBH gitu ya. S-nya harus ada ya? Nggak boleh nggak ada ya? Nggak boleh, harus ada S-nya. Oh, harus ada Bahaya S-nya. kalau S-nya hilang. Oh gitu ya. Oke, SBH atau yang dikenal dengan Saka Bakti Husada itu adalah salah satu saka, Kak. Oke. Kak Sari. Jadi untuk meningkatkan, mengembangkan minat, bakat, pengetahuan dan keterampilan adik-adik yang berminat ke Oke. bidang kesehatan seperti itu. Oke. Jadi ada wadahnya tersendiri ya bagi Ada, para ada. remaja ini agar menggeluti apa ya? Mendalami. Iya, berapa meter dalamnya? Mau berapa meter? 3 ATM, 5 ATM. Untuk anggota sendiri, Kak Yun ini sudah banyakkah anggota SBH di Kota Madiun ini? Oke, terima kasih Kak Sari. Jadi saya juga panggil Kak Sari gitu ya. Kak Sari cantik ya. Terima kasih. Jadi untuk anggota Saka Bakti Husada saat ini sudah mulai berkembang karena memang dinamis ya, setiap betul. tahun itu anggotanya selalu berganti-ganti ya. Atau ada yang lulus, Oh, kemudian gitu. ada yang naik kelas. Jadi semua anggota gugus depan yang penegak dan pandega boleh mengikuti Saka Bakti Husada seperti itu. Yang berminat di bidang kesehatan. Oh gitu. Betul. Penegak dan pandega itu berarti kelas Level SMA dan perguruan tinggi. Oh, seperti SMA. itu. Kalau jumlahnya lumayan Kak Sari, Iya. adalah 30-an sudah mulai tambah-tambah Wah, lagi seperti banyak itu. ya, termasuk banyak ya Iya, ini ya. betul. Apakah ada syarat khusus Kak Yun untuk masuk SBH ini? Selain penegak dan pandega tadi. Mungkin bisa Oh, ditanya Kak Kak Roberto Roberto. dulu ya. Kak Syarat Roberto khusus dari ada enggak SMA waktu atau dari masuk? perguruan tinggi nih? Kalau syaratnya itu saya dulu yang pasti udah penegak. Oke, penegak. Pendekaan itu berarti SMA? Ya, dari usia 16, 18 tahun. Usia 16 sampai 18 Iya. tahun. Dan belum menikah ya? Atau Iya. sudah menikah boleh? Boleh sebagai pembina ya. Oke. Yang kedua pastinya niat. Oke, harus ada niat Iya. ya. Nawaitunya harus ada Iya. nih ya. Kalau selainnya itu ya udah. Udah Itu itu aja. aja ya. Penting ada niat untuk masuk dan tergabung dalam SBH ini untuk Iya. mendalami kegiatan-kegiatan tentang kesehatan gitu ya. Yang pasti juga aktif di pramuka di sekolahnya masing-masing. Oh, harus aktif. Jadi Iya. aktif di gugus depannya. Iya. Jadi mau ikut Saka apapun termasuk Saka Bakti Husada ya harus aktif di kudepnya. sekolahnya. Kalau nggak aktif di kudepnya ya jangan dulu, aktif dulu baru Saka. Iya. Itu ya. Iya. Berarti tetap harus aktif di pramuka sekolahnya dulu Iya. atau Iya. perguruan Di gudep- tinggi. di gudepnya. Di gudep ya, gugus depannya itu baru nanti akan ikut ke Saka gitu ya. Ada Saka Bakti Husada ini salah satunya. Nah, kemudian Kak Yun, apakah ada program kerja atau Kak Roberto nih ada program kerja nggak di dalam SBH ini? Kegiatan-kegiatan apa mungkin yang sudah
dijalani? Kalau program kerja yang udah dijalankan itu Sabdannya itu ada 2 tahun sekali ada Pransaka. Pransaka. Ya, Oke. Pransaka. Peran Terus saka ya, bukan perang saka ya. Peran Saka. Pransaka. Oke. Terus ada kita juga mengadakan penyuluhan di sekolah-sekolah yang ada di Kota Madiun. Kalau peran saka ini kan berarti banyak saka-saka yang ikut Iya. ya, banyak. Betul. Nggak hanya saka bakti usada aja, Iya. tapi juga banyak Beberapa saka yang beberapa lain. saka yang lain Kegiatan Iya. bakti. Oh gitu, jadi nanti akan terkumpul dalam Betul. Iya. satu wadah itu Satu ya. wadah event untuk peran sakanya Oke. seperti itu. Kemudian Kak Yun, kalau SBH itu kan pasti ada materi kesakaan nih ya. Ya. Nah, apakah ada materi kesakaan tersendiri khusus di SBH ini ada atau berapa krida yang ada ini? Iya. Jadi untuk Saka Bakti Husada itu ada acuan pusatnya, ada Oke. petunjuk penyelenggaraannya, Hmm. oke. Jadi dari petunjuk penyelenggaraan itu kita nggak sembarangan Kak Sari, Gitu ya. nggak sudah Nggak bikin materi sendiri ini ya? ini itu enggak. Jadi ada petunjuk penyelenggaraannya. Oke. Ada Jadi juknisnya. ada cukran, Oh, ya cukran. petunjuk penyelenggaraannya. Oh, Ada cukran. 6 krida, ada 36 kecakapan khusus ya. Seperti Ada itu. 6 krida, ada 36 36 Kecakapan Wow. khusus gitu. Berarti ini anak-anak adik-adik SBH ini lulus dari SBH ini pinter-pinter semua nih harusnya ya. Iya. Harus pintar gitu. Jadi ada krida bina kesehatan lingkungan. Oke. Ya, terus ada krida apalagi? Bina keluarga sehat. Bina keluarga sehat. Terus ada krida bina Obat. obat. Hmm. Krida bina Gizi. Apalagi? Krida PHBS. bina pengendalian penyakit. Iya. Dan yang keenam PHBS. PHBS. Krida bina Wah. PHBS. 6 itu nanti kalau dirinci lagi ada 36 kecakapan khusus. Kalau ini dikuasai, wah mantap dah pokoknya. Ini berasa kayak kuliah di kesehatan ya. Iya, Iya. itu SKS-nya berapa itu? Oh. Bayar berapa kalau kuliah IPK-nya itu? kalau lulus berapa ini? 4,5 Ya, ini kayaknya. pokoknya adik-adik itu yang berminat, ayo ya menambah pengetahuan, menambah wawasan, kemudian kapasitasnya dinaikkan, keterampilannya. Asalkan mau mendalami loh ya, berminat betul. dengan nawaitunya Nawa tadi. itu tadi Iya. ya, pokoknya harus ada nawaitunya gitu ya. Betul. Kemudian waktu penyampaian krida-krida ini Kak Yun, apakah ada latihan khusus atau waktu khusus? Waktu khusus itu ada dong Oke, Kak Sari. Jadi iya. kita nggak by accident gitu, Oh, terus enggak. mendadak gitu Oh, ya. ya, enggak ya. Jadi Tetap ada ada. perencanaannya. Jadi kita ada jadwal setiap hari Minggu ya, Iya. Kak Roberto. Hari Minggu itu kita ada latihan rutin di Oke. Pangkalan Oh, gitu. oke. Dan Pangkalan kita itu unik. Oh, Ya pindah-pindah tempat. nomaden ya. Nggak apa-apa, yang penting kan semangat. Di sini senang, di sana senang. Ya, Jadi betul. dulu pangkalannya di Pustu Taman, Oke. Jalan Serayu itu. Kemudian ada dinamisasi, kita evaluasi, kemudian ada pindah lagi di Proliman. Ada yang tahu ya, Proliman yang ex gedung Puskesmas Ororombo. Tugu Pendekar ya. Kalau Lah. namanya eksisnya sekarang Tugu Oh, Pendekar. Tugu Pendekar ya. Oke. Kalau Proliman itu zaman dulu kayaknya. Iya, berarti Tugu Pendekar, di situ ada gedung Puskesmas Manguharjo. Ororombo. Ya, itu disitulah kita latihan. Tapi karena dibangun Oke. untuk gedung Dekranasda, akhirnya sekarang kita pangkalannya ada di Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Madiun. Setiap hari Minggu, begitu. Setiap hari Minggu ada Iya. di Dinkes Kota Madiun. Betul. Ya. Tempatnya di ruang biru itu, Oh, atau kalau ruang mau biru. lesehan di luar di bawah pohon rindang ya boleh. gitu. Jamnya Kita menyesuaikan. menyesuaikan. Oke. Jadi kalau kemarin-kemarin itu sore, Minggu sore jam 3 sampai jam 5. Oke. Kemudian kita sepakati dengan Dewan Saka, dievaluasi, akhirnya ada kesepakatan baru, itu jam 9 sampai jam 11 hari Minggu. Oke. Jadi pagi, Oke. Minggu pagi nongkrong bareng adik-adik SBH dengan instrukturnya, dengan pamongnya, kita membahas kegiatan-kegiatan dan materi-materi kesehatan seperti itu.
hari Minggu ini diisi lagi dengan kegiatan positif bersama Saka Bakti Husada ini ya, Betul. adik-adik ini ya. Oh, keren loh ya ini SBH ini. Keren. Kak Sari Keren. kan juga termasuk instrukturnya. Oh iya, saya dulu mantannya SBH. Iya. Instruktur SBH yang sudah expert ya. Oh, ada. Untuk Kak Roberto ini, Iya. sudah lama tergabung di SBH ini? Lumayan lama, udah 2 tahun. Wah, udah 2 tahun. Sekarang Kelas 3. kelas 3, berarti mulai kelas 2 ya? Iya. Atau kelas 1? Kelas 1 akhir. Oh, kelas 1 akhir ini udah mulai tergabung di dalam SBH. Nah, kalau sudah lama tergabung nih, mungkin ada pengalaman nih atau cerita menarik selama bergabung di SBH ini, atau ada kesannya dulu deh, jangan kesannya dulu. Punya Kesannya pacar itu- baru? Enggak. Enggak. Gebetan baru. Oh, gitu ya. Tapi ini kayaknya Kak Roberto ini banyak fun-nya kayak. Oh, kayak Aliando ya. Oke. Kalau kesannya itu yang pasti nambah pengalaman sama temen. Oke, nah, Karena teman-teman banyak teman dari banyak gugus depan yang ada di Kota lain. Madiun. Oh, berarti beda-beda sekolah ya ini Iya. ya. Beda. Oke. Kemudian ada lagi nggak selama tergabung atau kegiatan apa sih yang paling berkesan selama tergabung di SBH ini? Kalau saya itu Hmm? Peran Saka. Oke, peran Saka. Peran Saka Peran saya, 2020. nggak perang ya, perang Iya, ya. Peran Saka 2020. 2020 Iya. sebelum pandemi atau saat Saat pandemi? kebetulan saat itu pada saat pandemi. Oke, peran Saka Iya. saat pandemi. Nah, ini bisa diceritakan sedikit nggak? Kenapa sih paling berkesan nih? Soalnya nggak semua itu bisa ikut di kegiatan tersebut. Oh, gitu. Ada saringannya Kak, ada persyaratannya kalau ikut Iya. peran Berarti nggak Saka. semua. Iya. Meskipun kita sudah tergabung di Saka, tapi Iya. kita nggak semua bisa ikut gitu Iya, ya. ada persyaratannya. Iya. Dipilih, yang terpilih. Oh, Iya. Anda termasuk orang yang terpilih ya berarti ya? Karena mukanya kayak Aliando. Banyak Pilihan fans ya. ya. Kegiatannya di peran Saka itu seperti apa sih? Seperti Peran Saka itu peran Saka di bidang masyarakat. Jadi kalau SBH itu gimana sih SBH itu? Ya Ini ya mungkin ya. Apa kita ke masyarakat? ke masyarakatnya bagaimana? Kayak membantu umpama gitu ya. seumpama bidang keluarga sehat. Oke. Gimana sih cara Peran Saka Bakti peran Saka Husada. Bakti Husada, peran Bakti Husada ke masyarakat, ke keluarga sehatnya. Oke, untuk membantu ini mungkin ada penyuluhan tadi gitu ya, Iya. mungkin Ada di keluarga-keluarga. Iya. Ada juga teknologi tepat guna, Wah. misalkan untuk Iya. pencegahan pengendalian penyakit, itu ada demam berdarah juga, mungkin ada pernah dulu latihan membuat pekatik juga pernah. Iya. Terus untuk perangkat jentik, banyak sebenarnya. Berarti itu nanti ada tukar informasi juga ya antar Iya. Ada antar informasi, Saka ini betul. juga ya, Iya. karena mungkin di Saka Bakti Husada tidak ada kegiatan yang ada di Saka-Saka lain. Iya. Kemudian Betul. Saka lain juga mungkin ada kegiatan yang tidak ada di Saka Bakti Husada gitu ya, untuk peran Saka ini. Ini pengalaman yang unik ya, paling Iya. unik itu ya. Iya, soalnya event ini nggak setiap tahun ada. Dan nggak semua orang bisa ikut gitu Iya. ya. Oke. Pilihan tadi loh Kak Sari. Ya, karena itu tadi loh, banyak fansnya itu tadi loh Kak. Pilihan. Karena pilihannya jangan di banyak Pilihan. fansnya gitu Iya, ya. betul. Oke Kak Roberto ini, Iya. selama ikut di SBH, termotivasi dari temen atau memang dari Nawa itu sendiri itu tadi? Kenapa kok milihnya tuh kok SBH, nggak Saka lain gitu? Awalnya lihat SBH itu kayaknya keren gitu. Selain bisa di pramuka, jago pramuka, uniknya itu kita bisa belajar di bidang kesehatan. Oh, nah ini mahal Keren kalau ya. sekolah Iya. itu ya. Sekolah mahal tuh. Sekolah mahal itu. Iya. Berapa SKS, bayar Iya. kuliahnya berapa gitu. Ya, semesternya tuh Iya. mahal ya, 6 juta. Kalau di sini gratis. Iya. Ya, silahkan bergabung. SBH Kota Madiun. Iya. Instrukturnya juga handal-handal Kak Iya. Sari. Oh, Nakes-nakesnya. tersertifikasi. Betul, kompeten Oh. gitu. Ada dokter, Hmm. dokter gigi, Wah. kemudian ada perawat, Hmm. ada lagi kesehatan gizi, masyarakat, ya. ahli gizi, Waduh. nutrisionis, ada lagi banyak pokoknya banyak kalau disebutkan nih
nanti habis berapa jam ini Waduh, podcastnya. ini ya makanya bergabunglah di SBH Kota Madiun. Iya. Itu tadi ya termotivasi karena memang melihat SBH ini kok keren Iya. gitu ya. Kemudian materinya tentang kesehatan semua Iya. dan nggak ada di saka-saka yang lain Iya, ya pastinya. kan. Ada praktek-praktek mungkin Kak Yuni atau Kak Roberto selama ini? Ada. Ada. dong. Oh, tetap ada ya. Apa silahkan dijawab. Seperti P3K, penanganan ketika Kalau kecelakaan darurat. gitu. Terus ketika ada yang pingsan gimana penanganannya? Oke, jadi ini nanti memang Manfaat. bermanfaat ya Iya. untuk kehidupan sehari-hari Iya, meskipun pasti. nanti tidak mungkin kuliahnya tidak di bidang kesehatan. Betul. Iya. Minimal Sudah- gini, sudah punya. ilmu yang Betul. didapatkan dari mengikuti Saka Bakti Husada ini minimal dapat diterapkan untuk diri sendiri, Iya. keluarga, Lingkungan. orang lain, lingkungan dan masyarakat seperti Ah. itu. Karena gini, adik-adik Dewan Saka ini merupakan agen perubahan Betul. di lingkungan dan masyarakat. Bukan agen 007 ya. Bukan agen perubahan yang beri contoh kepada dirinya sendiri, kepada keluarga, lingkungan, masyarakat bagaimana ber-PHBS seperti itu, perilaku hidup bersih dan sehat gitu. Apalagi pandemi nih ya. Paket Harus komplit ya tetap. SBH ini ya. Ini sudah booster semua kan? Sudah, vaksin ya? Sudah, Sudah. sudah. Saya sudah keempat ini malah. Sudah ya, Sudah. aman. Sudah. Oke, ya, untuk terakhir nih, bisa Kak Yuni atau Kak Roberto, mungkin ada pesan atau ajakan ini untuk para remaja di luar sana agar tergabung di SBH ini. Mungkin Kak Yuni dulu. Ya, kalau pesan dari Kak Yuni ya, selaku pamong, mungkin selaku pembina di Dinkes, Ya. itu mari adik-adik yang generasi muda, ayo ikut bergabung ke Saka Bakti Husada. Seperti di Roberto ini, Iya. ya, di Roberto ini adalah Dewan Saka Bakti Husada Putra. Oh. Sebenarnya mau ngajak yang putri, Putri. tapi ini tempatnya kan Oh, terbatas. iya. Jangan Iya. nanti saingan sama saya cantiknya. Nah, gitu ya. Nanti saya Iya. nggak cantik lagi. Caranya mudah Kak Sari kalau Oke. bergabung. Mhm. Itu tadi ada niat, Oke. ada minat, kemudian pasti asik dan seru lah. Tinggal menghubungi Kak Yuni di 081 330 112225 atau menghubungi Dek Roberto ini. Oh. Nomor CP-nya berapa, Dek? 081 0812 3016 402. Waduh, oke nanti Oke. kita sematkan ya di situ ya Oke. nanti kontak Iya. personnya Kak Roberto dan Kak Yuni. Kemudian ada IG-nya mungkin Saka Bakti Husada ini. Ada Oke. SBH Kota Madiun. Oke, jangan lupa untuk follow IG-nya SBH Kota Madiun ya, dan jangan lupa untuk bergabung di SBH Kota Madiun karena nanti selain mendapat pengalaman, menambah informasi tentang kesehatan, juga banyak fansnya ya. Sudah dirasakan ya. Di sini senang, di sana senang Di sana ya pokoknya senang. ya. Dan nanti manfaat yang mendalami Saka itu manfaatnya banyak. Iya. Kalau kita belajar contoh Hmm. Krida Bina Obat, di situ kan ada bagaimana cara membuat jamu. Hmm. Gak hanya cara membuat jamu saja, tapi yang baik dan benar itu diajarkan di situ. Jadi kalau misalkan jebolannya Krida Bina Obat, bisa jadi ini wirausaha membuat jamu, Oh. tapi yang baik dan benar, Oh. nggak sembarangan Distributor gitu. ya ini. Jadi cuan lagi ini kayaknya. ownernya ya, Aduh. ownernya itu Hmm. bisa. Kemudian yang bisa mengikuti Krida ini mendalami Krida Bina ini keluarga sehat, Oke. itu paling nggak pinter tuh, punya ke skill untuk bagaimana cara mengasuh Nah, bayi, ini punya yang lagi adik, booming oh. tentang stunting nih iya ya. stunting, Iya. bagaimana caranya supaya adiknya yang lahir nggak stunting itu Oke. merawatnya bagaimana, kemudian kalau punya kakek nenek itu merawat lansia itu pinter, Oh. nggak asal merawat tapi punya ilmu seperti itu. Maka dari itu bergabunglah di SBH Kota Madiun. Oke, betul. Oke, itu tadi ya. Kenapa sih kita harus tergabung dalam SBH ini? Karena pengalaman itu tadi loh. Ada informasi-informasi kesehatan yang kalau kuliah pun itu juga biayanya pasti mahal ya. Iya. SKS-nya ya SKS-nya lama. Kalau S1 4 tahun. Kalau di sini nanti waduh, Tak geleme. sak geleme. Pokoknya minat itu. Pokoknya niat, Niat. minat. Nah, di sini senang, di sana senang ya. Datang latihan rutin, nggak Oke. males gitu. Karena latihan rutin itu kan ketemu sama teman-teman. Betul. Iya.
teman-teman baru ya tentunya ya, nggak Iya. cuma teman-teman sekolah yang itu aja gitu kan Iya. ya. Pandangan baru. Pandangan baru, gebetan baru, mungkin nanti dapat pacar baru. Iya. Seperti Atau yang lainnya. Atau Kebetulan yang yang hari ini datang Dek Roberto. nanti diundang kembali membawa Betul. jamunya ya. Hasil produk Saka Bakti Husada Kota Madiun gitu ya. Sip. Insya Allah, insya Allah. Amin. Baiklah, demikian tadi bincang kita tentang Saka Bakti Husada Kota Madiun bersama Kak Roberto dan Kak Yuni. Kak Roberto dari SMA? 5. Oh, SMA 5 Kota Madiun ya. Teman-temannya diajak ya untuk Iya, subscribe siap. YouTube Kawan Diska dan juga IG-nya Promkes Kota Madiun. Siap. IG-nya SPH juga. IG-nya SBH juga, IG-nya @SBH Kota Madiun, untuk Promkes @Promkes Kota Madiun. Demikian dan sampai jumpa di info sehat selanjutnya. Bye bye.